Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Dan di video kali ini kita bakal nge-review tentang sebuah webcam canggih ya. Jadi kemarin saya dikirim dari China, tapi kalian gak perlu khawatir karena saya cek di marketplace lokal udah banyak yang jual. Namanya Osbo Tiny dan dijual di harga 3,1 jutaan guys. Lumayan mahal, tapi kenapa saya bilang canggih? Karena Osbo Tiny ini tuh dilengkapi dengan AI dan gyroscope guys. Jadi kalau kalian bingung nih kenapa saya syutingnya ke kanan ke kiri dan siapa yang megangin kameranya, ini nggak ada yang megangin guys. Jadi saya syutingnya langsung pakai Osbo Tiny-nya. Jadi supaya kalian bisa ngukur nih kira-kira kualitas gambarnya kayak gimana, kualitas gyroscope-nya kayak gimana, dan kualitas mikrofonnya juga kayak gimana. Karena ini mikrofonnya juga pakai Osbo Tiny ya. Dia ada di kanan dan kiri. Jadi feel stereonya harusnya kalian bisa nilai juga nih. Nah, untuk AI-nya dia bisa kita atur guys, mau ngikutin atau enggak. Kalau nggak mau ngikutin, kita kasih lo isyarat kayak gini. Nanti LED-nya jadi biru dan dia nggak ngikutin saya guys. Dan kalau misalnya mau ngikutin lagi, kita kasih isyarat yang sama, LED-nya biru lagi. Dan sekarang dia ngikutin saya lagi. Bukan hanya untuk ngikutin, tapi juga bisa ngezoom guys. Kita kasih isyarat kayak gini. Nah, dia ngezoom ya. Dan kalau misalnya unzoom, kita kasih isyarat yang sama, dia jadi unzoom. Jadi ini enak banget ya, berasa punya asisten atau kameramen pribadi gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya sering online meeting, atau mungkin guru atau dosen yang suka belajar online gitu kan ya, nggak selalu melulu di belakang meja gitu, bisa sambil berdiri atau ngejelasin di papan tulis atau sambil presentasi slideshow gitu kan ya. Atau mungkin untuk content creator, apa YouTuber atau TikTokers bahkan. Jadi ini enak banget lah pokoknya ya. Untuk tilt horizontalnya, dia kalau di speknya saya nggak lupa, kalau nggak salah di 160 derajat ya. Tapi kalau saya coba, ini bisa sampai 300 derajat guys. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita coba cek yang sebelah kiri. Ayo ikut sini, come on. Udah kayak punya asisten sendiri nih. Nah, luas banget kan ya jangkauannya ya. Jadi ini kalau saya ukur sih kayaknya sekitaran 300 derajat. Saya juga nggak pasti, tapi kurang lebih 300 derajat. Mau ke bawah juga bisa. Nah gini ya, ke atas bisa karena dia bukan hanya horizontal tapi juga bisa vertikal guys. Dan untuk resolusinya dia ada di Full HD ya, jadi 1080 pixel dengan 30 frame per second guys. Dan kalau misalnya kalian mau slow motion itu bisa dapat di 60 frame per second, tapi resolusinya hanya bisa di HD aja. So biar kalian nggak penasaran, kita langsung ulas aja untuk Osbo Tiny-nya. Jadi apa yang bakal kalian dapat dengan paketan 3,1 jutanya. Kemudian untuk instalasinya seperti apa, apakah butuh tripod atau gimana, bisakah kita simpan di laptop kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk aplikasinya, untuk merubah-rubah settingannya itu gimana caranya gitu. Itu yang bakal kita bahas kali ini. So langsung aja kita bahas untuk Osbo Tiny-nya. Let's go. Kalau untuk paket penjualannya sih ini standar aja ya guys. Yang pertama adalah webcamnya tentunya. Ini dia, nanti kita bakal bahas. Kemudian ada buku manual dengan warranty card yang berlaku untuk 1 tahun ya. Kalau dari websitenya saya lihat ini berlaku untuk 1 tahun. Kemudian ini ada kabel datanya. Jadi di sini USB Type A to USB Type C. USB Type C ini untuk nyolokin ke webcamnya ya. Jadi connect-nya kayak gini, nanti LED-nya nyala. Ini nandain bahwa si webcam-nya ini udah nyala ya guys. Dan terakhir adalah si dudukannya ini guys. Ini dudukan untuk kita pasang di layar laptop kita ya. Jadi kalau saya contohin, ini bisa kita pasang di sini karena dia ada magnetik ya. Kalau di laptop kita, ini kita bisa posisiin kayak gini. Nah kayak gini ya guys. Ini tujuannya adalah untuk ngejepit ke layar kita guys, kayak gini guys. Nah ini dia, kayak gini. Nanti bisa kita pasang ya webcamnya di depan atasnya ini. Nah, kayak gini guys. Hanya satu yang harus kalian perhatiin, kalau misalnya udah posisinya kayak gini, jangan sampai ngerubah layar lagi ya. Karena ini resiko jatuh banget ya, saya juga kejadian sekali. Jadi pastiin kalian posisiin dulu layarnya dengan benar, udah enak, baru pasang atau setting dari si Osbo Tiny-nya ini. Oke, itu dudukannya, tapi sebenarnya ada satu lagi cara untuk pasang si Osbo Tiny-nya ini. Yaitu pakai tripod juga udah ada ya. Jadi ini udah ada slotnya, bisa dicolokin ke sini tripodnya. Oke, itu aja untuk isi boxnya ya. Dan kalau untuk webcamnya sendiri di sini ya ini seperti ini. Ini bentuknya kecil banget ya guys. Dan beratnya juga relatif ringan, hanya 150 gram aja. Jadi gampang banget lah buat kita bawa kemana-mana ya. Ini ada kameranya, kemudian ini LED-nya untuk ngasih tahu kalau misalnya komennya kita kasih ya. Jadi dia bakal bisa berubah untuk ke hijau dan biru juga, kayak yang udah saya tunjukin sebelumnya.
Kemudian untuk tiltnya dia horizontal seperti ini ya, jadi bisa sampai 300 derajat kayak yang tadi kita coba juga. Untuk vertikal juga bisa guys, jadi bisa diarahin ke bawah juga kalau misalnya kalian butuh privasi gitu ya, jadi nggak nge-record ke arah kalian gitu si webcamnya ini. Oke, di belakangnya ini ada colokan dan satu lagi ini untuk power output. Hanya kita nggak dikasih kabelnya dan saya juga nggak tahu ini fungsinya apa ya, karena dia nggak pakai baterai juga sebetulnya ya. Oke, itu aja untuk webcamnya. Sekarang kita lanjut ke bahasan terakhir, yaitu softwarenya yang bisa kalian download di websitenya Opsbot langsung ya. Jadi di situ ada guide-nya, silahkan diinstal aja gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas untuk softwarenya dari Opsbot Tiny ini. Sekarang saya syuting udah pakai Opsbot Tiny lagi supaya sekalian bisa nyobain juga dari settingan-settingannya, karena di depan saya ini udah ada softwarenya yang di sini dibagi jadi dua panel ya guys. Yang pertama adalah live controlnya. Jadi kalau misalnya mode otomatisnya lagi nggak aktif, kita bisa atur si arah kameranya dari sini guys. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan zoomnya juga bisa kita atur mau segimana dalamnya gitu kan ya. Bisa disesuaikan banget dengan kebutuhan kita nih. Enak banget lah pokoknya. Kemudian di panel yang kedua di sini ada berbagai macam settingan. Jadi dari mulai software versi, jadi kalau ada update kita bakal dikasih tahu. Kemudian bisa di sleep juga kalau misalnya kameranya lagi nggak diaktifin. Gesture control ini 3 poin ini adalah untuk menonaktifin gesture controlnya ya, karena biasanya kalau kita lagi presentasi atau lagi ngomong tangan kita gerak-gerak, malah kadang-kadang ngasih komen ke kameranya. Nah, supaya ini nggak kejadian, kita bisa nonaktifin di sini. Kita juga bisa atur untuk zoom vektornya. Jadi kalau misalnya kita kasih gesture mau sedalam mana zoomnya gitu ya. Berikutnya ada tracking mode. Di sini kalau headroom mode ada 3 pilihan. Kalau headroom mode ini fokus utama si kameranya itu adalah wajah kita guys. Jadi wajah kita bakal jadi senternya ya. Sedangkan di standar mode ini porsi badan kita bakal lebih besar karena kameranya sedikit turun ke bawah gitu ya. Sedangkan di motion mode saya juga kurang tahu, karena dari yang saya coba ini kurang lebih mirip-mirip dengan standar mode. Jadi nggak terlalu beda lah dengan standar mode-nya. Berikutnya di sini ada configuration video untuk ngatur berbagai macam settingan gambarnya ya. Jadi ada brightness, contrast, saturation dan lain-lain. Dan juga untuk kamera kontrolnya juga bisa kita atur di sini selain dari yang live control tadi ya. Lalu ada anti flicker, kemudian preset position ini tujuannya kalau misalnya si posisi kameranya ini nggak dirubah-rubah. Jadi kalau pada saat dinyalain posisinya akan disesuaikan dengan yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sering dibawa-bawa ini agak kurang efektif. Jadi saya dimatiin aja. Lalu untuk global hotkey, kalau misalnya kita mau pakai keyboard sebagai hotkey-nya ya, atau untuk sebagai controller untuk si webcamnya ini bisa juga. Dan ada remote control juga sebetulnya di Opsbot Tiny ini, hanya terpisah guys, jadi harus beli lagi gitu ya. Dan untuk bahasa dan terakhir ada di more ini untuk firmware upgrade. Jadi kadang-kadang si software ini walaupun ada update kita nggak bisa update ya. Jadi harus ke websitenya, kemudian kita download update terbarunya dan diinstal secara manual. Ini bisa lewat firmware upgrade yang ini guys. Jadi gitu ya. Dan terakhir ada restore factory setting juga. Jadi gitu ya, banyak banget settingan yang bisa kita atur dari Opsbot Tiny ini di softwarenya. Dan untuk kesimpulannya jadinya, menurut saya Opsbot Tiny ini keren banget sih ya. Bagus banget, gambarnya tajam, kemudian bisa Full HD juga, bisa ada opsi slow motion juga, kemudian AI trackingnya nggak ada obat banget ya, enak banget. Berasa punya kameramen sendiri gitu ya. Lalu untuk tiltnya juga luas, jadi dia jangkauannya luas banget sehingga fleksibel banget buat kita pakai untuk si kameranya ya. Dan beratnya juga ringan, ukurannya kecil, jadi gampang banget untuk kita bawa kemana-mana. Ini enak banget lah pokoknya ya sebetulnya. Kalaupun ada kekurangannya ya menurut saya sih ya harganya yang relatif agak mahal ya di 3.100.000. Tapi ya kalau hitung-hitung gaji kameramen wajar sih. Jadi memang mungkin spesifik ya untuk kebutuhan orang-orang tertentu yang memang untuk budget tidak jadi masalah. Oke guys, itu aja ulasan dari Opsbot Tiny-nya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua sebelum ngebeli produk ini. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.